Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel gua Giovanni Tobia, dan sekarang gua bakalan nge-review Toyota Kijang Grand Extra. Mobil ini adalah mobil legendaris. Ini ada duanya nih. Toyota Kijang itu mulai keluar di tahun 86 sampai 96. Jadi sekitar 10 tahunan dia berproduksi di Indonesia ini, di tanah air. Dan bahas sedikit soal sejarahnya dulu nih ya. Kijang ini mulai keluar dari tahun 86 itu dengan bentuk Kijang pickup atau Kijang kotak. Jadi sebelum dulu tuh dipakai buat nganter-nganter barang gitu, dan setelah itu muncul namanya karoseri. Dia buat bodinya itu dari pickup jadi kayak minibus kayak gini nih. Jadi dulu itu setelah Kijang pickup muncullah Kijang kotak atau dengan sebutan Kijang doyok. Itu bentuknya kotak banget kayak dudu, dan memang bener-bener kotak karena sudutnya tuh bener-bener lancip banget. Lah itu di tahun 90-an dia muncul namanya Kijang Super dan juga Kijang Komando. Nah, Kijang Komando itu pintunya sebelah kanan penumpang ini nggak ada, jadi penumpang harus masuk dari kiri semua, dan yang kanan cuma ada pintu supirnya doang. Tetap belakangnya juga ada pintunya, nanti kita lihat juga. Nah, setelah itu muncul Kijang Super. Kijang Super itu dia lampunya masih persegi, dan juga grillnya ini belum ada logo Toyotanya, masih tulisan Toyota gede banget gitu. Jadi lumayan ya gitulah, belum ada emblemnya. Dan setelah itu muncullah Kijang Grand Extra berbarengan dengan Kijang Rover dan juga Kijang jantan. Beda-bedanya ada di bagian bentuk bodinya, desainnya, dan juga sasisnya. Nah, ini Kijang Grand Extra setelah facelift dan karoserinya pakai superior coach Toyota original body dengan tipe SSX. Bingung-bingung dah lu. Nah, jadi karoseri itu Kijang punya 3 karoseri yang gue tahu ya. Ada Naspoko, Nusa Cendana, dan juga superior coach. Superior coach itu yang ini. Dan juga tipenya ada LS, LX maksud gue, LSX, LGX. Terus yang ini ada tipe SX, SSX, dan juga SGX. SX itu yang paling rendah, ini di atasnya SX, tapi di bawahnya SGX. Bedanya, SGX itu dia dapat body kit dan over fender di bagian kaki-kakinya, dan juga body kitnya ada spoiler kecil di bagian belakang. Ada off-road sebentar tadi. Masuk ke bagian nih, desain eksterior ya. Kalau kita lihat keseluruhan, mobil ini masih mengkotak, tapi dia udah punya sudut-sudut yang lumayan melengkung, jadi nggak terlalu kotak banget kayak Kijang doyok. Nah, kalau lihat dari grillnya, ini udah setelah facelift, dia udah pakai emblem Toyota kayak gini ya. Ya lumayan kinclong. Dan dilihat dari lampunya, bedanya kalau yang Komando kan masih, Komando dan Super itu, maksud gue yang Super ya, itu masih persegi banget. Dan ini udah pakai persegi panjang, mikanya mika buram juga tetap. Dan di samping lampu utama itu ada lampu senja, dan di sebelah pinggir ini ada lampu sen. Wah, kalau dilihat kok terlalu pinggir banget sih lampu sennya. Tenang, di sini dia punya lampu sen lagi, jadi kiri kanan. Kalau mobil-mobil sekarang mungkin udah pakai lampu kabut ya, anti fog gitu, tapi kalau Kijang dia naruh lampu sen di bawah. Tapi ini banyak sekali customnya, jadi ada yang jual juga lampu kabut untuk Kijang, tinggal diganti aja sih. Semua lampu-lampunya ini masih bohlam halogen biasa. Memang sih kalau malam-malam tuh penerangannya nggak terlalu terang kayak mobil-mobil sekarang, tapi ini udah sangat cukup karena ini wattnya juga lumayan gede. Cuman emang lampu senjanya agak kecil dan nggak terlalu kelihatan, cuman sebagai penanda aja sih. Yang penting penerangan di malam hari masih, visibilitasnya juga masih oke. Nah, kalau dilihat dari cupnya ini udah sangat-sangat buruk ya, karena ini mobil tempur dan setiap hari dipakai untuk operasional. Ya wajar sekali kalau ini benar-benar agak kurang mulus ya. Tapi tenang, nanti kita rapiin di coating di Autonet Care, gampang lah. Langsung kita masuk ke bagian desain sampingnya nih. Nah, masuk ke bagian samping kiri dulu nih. Kita lihat di sini ada emblem Kijang. Nah, bedanya dengan Kijang jantan, kalau Kijang jantan itu sama dengan Kijang kapsul, dia udah pakai chrome. Jadi emblemnya udah chrome, bukan putih hitam kayak gini lagi. Dan ini masih seri 93, jadi ini setelah facelift, baru banget facelift, jadi belum pakai chrome, masih kayak gini. Dan kalau dilihat dari bannya, ini udah pakai punya Kijang kapsul atau Kijang Krista. Kijang Krista udah bukan kotak kayak gini, udah beda. Jadi ini juga udah diganti diameternya lebih besar, bannya juga lebih besar, karena dulu aslinya itu kayak ban angkot kecil dan kurus banget, jadi kurang oke lah. Jadi dinaikin ke 195/70 ring 14.
Dan ini peleknya pelek pinjang kapsul tadi. Bannya pakai Bridgestone, kecuali yang cadangan sendiri pakai Dunlop. Mobil ini shockbreakernya masih bener-bener pakai per down dan juga namanya pakai carrot gitulah. Kalau sebutannya bahasa Kijang carrot gitulah pernya ya kan ya. Jadi kalau dilihat nih nggak ada ulir-ulir shockbreaker kayak gitu dah. Kayak mobil-mobil sekarang tuh nggak ada. Bener-bener plong, los. Dan di sini ada spakbornya. Nah, kalau lihat dari samping, ini mobil udah mirip banget sama minibus atau mobil-mobil keluarga zaman dulu ya. Jadi ini mobil tuh belum punya mobil kalau belum punya Kijang gitu. Dan dari samping, wah, nanti kita buka dah. Dari luar dulu nih, dari depan, tengah, belakang ini kacanya bener-bener rata, lurus dan bener-bener kotak. Nah, bedanya kalau sama yang seri LSX atau LGX, dia ini panjang sampai belakang sini. Beda sama ini yang short chassis cuman kelihatan dari kacanya bentuknya kotak dan dia lebih pendek. Jadi ban belakang sampai bumper itu lebih pendek, beda sama yang long chassis. Nah, kalau lihat dari sini, ini kita lihatnya ada pijakan ya. Emang agak lebay. Ya walaupun nggak segitu tingginya dan masih bisa naik tanpa pijakan, tapi di sini kita lihat Kijang ngasih detail untuk pijakan seperti ini. Dan bedanya sama yang LGX dan SGX itu di sini dari bumper, di sini over fender ada kayak plastik hitam, dan di sini juga nyambung sampai belakang, dan jenis pijakannya itu beda. Jadi pijakannya putih-putih garis-garis gitu dan nyambung semua sampai belakang. Jadi SGX dan LGX itu ada tambahan body kit seperti itu, dan sama di sini juga pakai spakbor karet. Dan Kijang itu kalau lagi ngebut, spakbornya itu bener-bener terbang-terbang ya. Jadi kayak gini. Nah, dan ini lumayan sedikit menghambat aerodinamika dari mobil ini, tapi nggak apa-apa, ini ciri khasnya. Dan emang zaman dulu spakbor tuh masih ada kayak gini ya, belum kayak mobil sekarang. Kalau mobil sekarang tuh udah nggak terlalu dipikirin lah spakbor kayak gini nih. Nah, uniknya Kijang ini masih pakai kunci manual untuk buka bensinnya. Jadi kalau kita ngisi bensin, kita harus turun, muter ke kiri dan buka pakai manual. Dan ini kuncinya nyatu sama starter engine. Nah, dia masih pakai plat kayak gini, jadi tebel banget. Dan di sini covernya belum pakai cover peredam karet atau plastik, jadi benar-benar masih aluminium besi. Dan kalau dibuka itu harus ada bunyi ces gitu. Ini menandakan bahwa mobilnya masih bagus dan vakum bensinnya tuh masih berfungsi dengan baik. Bentuknya gimana ya? Kayak gitu buka bensinnya, dan ini pakai manual kayak gini. Itu lumayan ribet karena dari teknologinya, fitur-fiturnya, mobil ini belum pakai central lock. Jadi kuncinya tuh harus buka manual, kita muter terus buka gini juga manual. Lumayan butuh effort untuk ngisi bensin, tapi nggak apa-apa, biar nggak manja lah. Kalau lihat dari kacanya nih, dari belakang ini modelnya udah beda-beda banget. Ada Kijang Rover dan Kijang Komando yang sampai belakang tuh kacanya masih model kayak gini. Kalau nggak salah itu Kijang Super, yang kaca tengah sama belakang tuh sama-sama digeser. Dan kalau ini Kijang Grand Extra, kacanya ini didorong dari dalam. Nanti kita coba. Untuk kebukaannya cuman sedikit, dan itu untuk dapetin angin di penumpang belakang ya. Kalau biasanya lebaran pulang kampung tuh Kijang tuh selalu penuh. Ini kacanya pasti kebuka untuk ventilasi udaranya. Dan di bagian tengah dia belum pakai model yang kayak depan, jadi masih di sliding gini. Dan ini biasanya sih agak keras, tapi ini masih enteng, nanti kita buka dari dalam. Dan beda sama Kijang jantan itu kaca tengahnya udah mirip-mirip sama yang depan, jadi bisa diturunin dan jarak anginnya itu lebih leluasa. Jadi bukanya itu benar-benar sampai bebas lah. Kalau ini kan cuman yang ini buka, yang ini harus nutup. Kalau yang ini buka, yang ini harus nutup, kayak gitu. Harus ada yang ngalah. Dan dilihat dari handle pintunya, ini mobil masih pakai kayak gini ya. Ini model-model jadul. Kalau sekarang kan rata-rata udah pakai pegangan gitu. Ada HRV yang pakai gini. Dan ini untuk buka pintu ini masih diwarnain hitam, belum sesuai sama body catnya. Jadi masih kelihatan, oh ini ada hitam-hitam untuk buka pintunya. Kalau mobil sekarang kan udah nyatu sama cat bodinya. Dan di sebelah kiri juga masih ada untuk mengunci pintunya. Ini cara bukanya gini. Nah, kayak gitu. Tapi untuk dalamnya nanti kita bahas. Kita ke desain belakang dulu nih. Nah, kita lihat dari desain belakangnya nih. Kijang nih kalau dari belakang, depan, samping tuh kotaknya tuh masih ciri khas banget ya. Jadi benar-benar kotak. Dan kalau dilihat dari belakang, dia punya pintu yang kalau bukanya tuh di
buka ke samping, bukan kayak bagasi mobil sekarang kalau buka tuh ke atas. Ini kalau kita buka ya, nah ini bukanya kayak gini. Dan di sini ini punya bagasi yang sangat luas. Kalau untuk mobil-mobil sekarang sih kayaknya bagasi itu nggak ada yang seluas ini. Dan di sini kursinya ini model nyamping-nyamping kayak angkot gitu. Dan kalau kita duduk sini, nah, ini rasanya tuh masih cukup nyaman dan kursinya juga lumayan empuk lah ya. Walaupun kaki itu agak naik nih, kayak agak jongkok gitu. Ini kalau buat jauh sih kayaknya sih lumayan pegel ya. Gue pengalaman waktu kecil duduk di belakang nih dari Jakarta sampai Yogyakarta itu lumayan sih berasa, tapi nggak segitu menyiksanya lah, masih bisa dipakai untuk duduk. Dan ini juga di sebelah sini ada kursi juga, jadi kalau misalnya mau buat rame-rame ini kita turunin dua-duanya, jadi kayak hadap-hadapan gitu ya, kayak orang lagi meeting ya. Dan kalau nggak mau pakai kursi alias pengen bagasi yang lebih luas, kita bisa angkat dan juga nah lipat dua-duanya kayak gini. Nah, dan ini setelah dilipat ini bagasinya jadi lebih luas. Jadi kita mau barang tuh bisa sangat penuh di sini, sampai atas juga bisa lah. Dari sini kita lihat ini karpetnya dicopot ya. Ini masih pakai bahan dasarnya sendiri dan ini lumayan udah bagus. Dan kalau dipegang nih kayak bahan-bahan bludru atau nggak suet juga sih. Ini agak-agak bludru. Di sini gua naruh cover dari mobilnya. Nih lipatnya susah sih, jadi udah taruh sini aja. Jadi kijang ini tuh bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang kira-kira. Di belakang satu kursi ini aja bisa muat 2 orang, kiri kanan jadi 4 orang, di tengah 3 orang dan depan 2 orang. Lumayan banyak, tapi kalau lihat ya dari sini di belakang ini nggak ada seat belt. Jadi kalau misalnya kalian untuk rame-rame jarak jauh sebenarnya sih kalau sekarang sih kurang aman ya. Tapi zaman dulu ya kayak gini keadaannya, jadi nggak pakai seat belt. Ini juga nggak ada headrest, ini langsung pentok kaca ya. Apalagi mobil ini masih karburator, jadi kalau macet tuh getaran mesinnya masih kerasa kayak angkot lah. Dan kita lihat di sini kacanya nih, ini kalau misalnya kita turunin ya, nah ini kan AC itu dari depan tuh agak jauh ya, kita bisa buka kacanya, nah kayak gitu. Dan ini bakalan ada angin sepoi-sepoi dari sela-sela kaca ini, dan tutupnya tinggal ditarik. Nah kayak gitu aja, simple. Dan bener-bener headroomnya masih luas, tapi headrestnya ini nggak ada, langsung kaca. Dia madepnya tuh lebih ke gravitasi mobil, jadi kalau mobilnya narik gini mobilnya ngerem gitu, dan nggak ada seat beltnya. Kita mulai dari interior depan sekarang. Sebentar, kita lihat dulu detailnya. Di sini ada material kulit kayak soft touch gitu, dan di sini ada jahitan. Ini namanya fabric kalau nggak fabric, atau ini pokoknya ini model jahitan sesuai sama kursi dan juga interiornya. Jadi ini paket dari Superior Coach, dapatnya yang kayak gini, dan gagang pintunya itu masih kayak gini. Jadi kita bisa nutup dari dalam, nggak usah minta orang luar untuk nutupin pintunya. Ini ada untuk buka handle-nya tuh kayak gini bentuknya. Terus ini kuncinya juga agak mendelok ya, kayak gini. Dan ini nutup. Kalau ngunci kijang itu tekniknya harus ditekeninnya nih, kalau enggak dia bakalan buka lagi. Contohnya ini udah kita kunci nih, kita tutup aja, tetap ini masih buka. Nah jadi harus kita tekan ininya tuh, kita tahan ya. Nah kayak gitu tuh, itu contohnya. Nah bahas sebentar detail-detailnya nih ya. Di sini ada logo kijang, dan seperti yang tadi gue bilang belum pakai yang chrome. Jadi kijang ini setelah facelift masih pakai kijang putih hitam, dan sini ada kepala kijangnya beneran. Ini udah tulisan Toyota original body. Jadi ini udah setelah facelift lah ya. Terus di sini ada karoserinya. Karoseri itu letaknya di sebelah kanan, Superior Coach. Ada yang tadi gue bilang Nusa Cendana dan juga Nasmoko. Di sini tipe dari serinya. Ini yang seri SSX, di bawahnya SGX dan di atasnya SX. Jadi ini seri menengah lah. Dan di sini ada tulisan Toyota. Apa sih ini? Nah, kalau buat malam hari ini ada lampu kecil untuk nerangin plat nomornya. Jadi modelnya kayak gini, bener-bener mancung. Dan uniknya, kijang tuh engselnya tuh bener-bener diliatin. Ini besi loh. Dan atas bawah kayak gini, bener-bener nggak dibikin minimalis atau rapih, tapi bener-bener ditonjolin sama dia. Terus kita lihat lampunya ini masih pakai model yang buram ya, beda sama kijang kijang jantan
yang udah pakai mika yang lumayan bening gitulah, tapi tetap buram sih. Cuman ini modelnya masih kayak gini nih, oranye kelihatan banget, putih merah bener-bener berwarna kayak gitu. Ini ada lecet-lecet sedikit karena mobil ini buat operasional sekali. Terus kita lihat dari dalamnya sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, ini kita lihat dulu ya, ada tuas untuk buka mesinnya. Kita lihat dulu mesinnya tuh kayak gimana sih. Ciri khasnya tuh kalau ditarik tuh masih jedeng. Dan ini kap mesinnya tuh lumayan tebal banget, jadi ini lumayan berat guys. Wah. Nah, kayak gini nih mesinnya nih. Ini mesin 1500 5K karburator, masih pakai platina dan juga belum injeksi ya, karena karburator ya jelas. Dan kita lihat ini bener-bener ruangan mesinnya sangat kosong lempeng. Jadi nggak terlalu rapat kayak mobil-mobil injeksi sekarang. Contohnya misalnya di situ ada VVTi dari Avanza atau I-Tech dari Honda Jazz. Kalau kita lihat mesinnya tuh rapat banget. Ini kijang masih bener-bener kosong lempeng. Kita leluasa deh kalau mau bongkar-bongkar, mau oprek-oprek, ini enak banget. Dan ini ada intake untuk masuknya udara. Kalau di motor ya filter angin lah. Di sini ada businya 4, dia 4 silinder, 5K, 1500 cc, 70 horsepower dan 122 Nm. Artinya dengan badan yang 1,5 ton, dia punya tenaga hanya 70 horsepower cuy. Jadi makanya kalau kijang udah ngebut tuh, suaranya tuh kayak raungan raksasa yang kayak gajah lah. Gajah tuh kalau suara gede tapi larinya ya segitu-segitu aja lah. Untuk rasio sendiri, mesinnya ini rasionya pendek-pendek. Dari 1, 2, sampai 3 itu agak pendek. Nah 3 ke 4, 5 itu mulai agak panjang. Jadi kalau kita misalnya pakai mobil 1500 cc jenisnya misalnya Honda Jazz atau Yaris, untuk di gang-gang kecil 1, 2, bahkan gigi 1 aja masih bisa jalan. Dan ini minimal gigi 2, kalau nggak 3, dia baru anteng, nggak nyendal-nyendal. Kalau gigi 1 tuh masih pendek banget. Biasanya untuk naik-naik ke puncak gunung, untuk naik ke Lembang, Bandung, atau bahkan tanjakan-tanjakan yang curam, dia baru kepake gigi 1-nya lah. Di sini akinya sebelah kanan masih pakai aki basah. Terus ini ada air wiper, ini ada oli remnya. Terus kijang itu, ini dia punya baling-baling yang sangat besar. Ini baling-balingnya tuh udah kayak turbin pesawat ya. Dan di sini belum ada teknologi turbocharge. Jadi masih NA, naturally aspirated, bener-bener tanpa turbo, tanpa supercharge. Kayaknya mobil zaman dulu nggak ada men. Dan kalau kita lihat ini klaksonnya nih, deket banget nih. Klaksonnya di sini. Jadi kalau di klakson tuh lumayan gede nih suara klaksonnya, beda sama Avanza, Toyota Avanza atau Toyota Yaris yang klaksonnya tuh agak-agak kecil. Kalau kijang tuh klaksonnya sesuai lah sama karakter mobilnya yang besar. Tertutup dulu. Dan ini bagusnya mobil ini masih gampang nutupnya, nggak harus dibanting. Kita langsung lihat ke bagian interiornya nih. Nah sekarang kita lihat dulu dari pintunya nih ya. Ini kalau dari dalam, dia kaca filmnya udah lumayan luntur. Jadi ini pakai 3M, tapi udah dari tahun kapan ya? Udah lumayan luntur ya gini. Terus kita lihat ya di sini detail-detail dari pintunya dulu. Di sini kita pakai sama ya tadi kayak di belakang, bahannya ini masih udah soft start sih. Nggak kelihatan kayak Jepang banget lah. Yang penting ini empuk dan ini jahitan beneran. Jadi ini bahannya bener-bener masih lumayan enak kalau buat sandaran tangan. Tapi ini sempit banget gitu. Dan biasanya kalau pakai kijang tuh ya, ini kaca dibuka, tangan tuh keluar kayak gini. Dan di sini enaknya, nggak ada enaknya sih. Kita lihat dari kacanya dulu nih. Ini masih manual cuy, masih engkel gitu. Tuh, kalau mau enteng kacanya juga dibantu. Tapi ini masih enteng dan manual. Nggak ada yang namanya central lock. Kuncinya masih sendiri-sendiri. Tuh, yang lain nggak ikutan. Masih manual satu-satu, belum ada central lock, belum ada power window. Buka pintunya kayak gini. Dan ini buat pegangannya, ini lumayan kuat ya. Nggak ada laci di sini buat naruh koin atau segala macam barang. Nggak ada cup holder di sini. Jadi bener-bener udah polos. Nah kita duduk dulu. Nah sebelum duduk nih, ini joknya sebenarnya dipakai sama orang yang rada berat-berat karena ini mobil kan mobil rental ya. Tapi bukan di Autonet Max rentalnya. Dan ini dipakainya berbagai macam supir. Jadi ya kursinya ada yang bolong,
tadi sebelum direntalin tuh ini mobil bener-bener rapi banget, nggak ada yang kayak gini-gini nih. Tapi setelah balik ya kayak gini lah, nggak apa-apa. Ini tinggal dijahit aja sih bawahnya. Dan kalau kita duduk, tapi kursinya ini masih sangat empuk dan masih nyaman, cuman agak ke bawah aja sih. Kita lihat di sini ada tuas untuk slider maju mundur. Nah, kayak gitu tuh. Dan kalau gua bawa nih ya, ini walaupun udah dimaju namanya mentok, ini masih kurang ke depan. Dia walaupun udah pas, tapi agak ada yang kurang gitu. Dan di sini dia belum ada namanya pompa untuk naikin atau nurunin kursinya. Untuk misalnya ini ketinggian kita turunin, kalau kejauhan kurang tinggi kita tinggiin. Ini belum ada teknologinya. Terus ini sebelah kiri nih untuk reclining. Nah kayak gitu. Dan kijang itu belum ada teknologi hidroliknya, jadi ini masih mekanikal. Makanya kalau gua waktu kecil tuh sering banget mencet ini dan kejedot. Nih lihat ya, tuh kayak gitu. Jadi belum ada safety-nya. Kalau misalnya anak kecil mencet-mencet tuh bisa-bisa kebentur ke setir sini ya, kayak gua dulu waktu kecil. Dan kalau lihat kijang ini belum punya airbag, jadi setirnya ini masih klakson biasa. Dan kita dengerin klaksonnya, ya kayak gitu kurang lebih kalau kedengeran ya. Terus di sini ada laci, dan lacinya ini sangat kecil ya, belum ada kayak mobil-mobil Innova, Avanza atau Xenia yang udah ada laci atas bawah. Ini masih satu di bagian atas saja, dan penyimpanan juga lumayan sempit kayak gini lah. Nah ini juga untuk head unitnya udah diganti. Nah ini kijang itu punya namanya konektor atau ini buat nyalain rokok ya. Kalau orang-orang juragan zaman dulu naik mobil kijang tuh dicolok, ditekan, nanti ada apinya di sini, kayak gitulah pokoknya. Dan di sini kalau kita lihat nih nggak ada yang namanya cup holder satupun. Jadi kalau kita naruh gelas itu bingung ya, naruh di mana nih. Ya udah taruh di bangku belakang aja. Karena di sini nggak ada cup holder. Terus ini juga belum ada namanya yang gede-gede tuh box atau boxster yang gede. Itu biasanya dibuat sama karoserinya sendiri. Jadi kalau mobil karoseri ini belum ada boxnya. Tapi itu banyak yang jual kok, banyak customnya. Nah lanjut nih ya ke bagian instrumen-instrumen yang ada di Toyota Kijang Grand Extra ini. Kita lihat dari head unitnya, dia belum ada namanya touchscreen atau Apple CarPlay. Ini belum ada sama sekali. Dan walaupun ini udah diganti, tetap aja dia masih model radio doang. Nanti kita nyalain juga nih. Kalau sinyalnya aja lah. Nah di sini ada jam dan kalender. Kalau kita klik kayak gini ada tanggal. Ini tanggal dan juga bulan, atau kebaliknya, bingung ya, ini 13. Tapi ini kalendernya emang ngaco, yang penting jamnya bener. Terus di sini ada instrumen, kalau kita nyalain tuh bakal berubah warna biru dan ada FM, AM, segala macam. Dan kalau kita buka di sini, nah itu ada untuk CD, warna biru kayak gini. Terus di sini ada untuk USB dan juga kartu SD card. Jadi kalau misalnya kalian punya lagu flashdisk atau di SD card, langsung aja colok di sini. Ntar kita ganti modenya ke aux. Di sini ada aux juga, jadi bisa langsung colok ke HP. Misalnya bosen denger radio, bisa langsung ke lagu dari HP. Kita lihat di sini AC-nya cuman model geser-geser kayak gini doang. Ada low, middle, dan juga high. Dan ini AC-nya pakai double kompresor dan juga udah diganti blowernya itu yang agak gedean ya, karena aslinya udah lumayan oke, tapi ini lebih gedein lagi biar lebih dingin sampai belakang. Tapi ini tengahnya simple banget, kemarin habis gue bongkar juga. Dan ini isinya cuman segini doang, simple dah, belum ada dual channel, dual zone belum ada. Dan sini laci-laci cuman buat koin-koin. Ini ada laci. Ini laci juga buat nyimpan karcis apa duit segala macam di sini. Terus ini kayak tadi konektor, bisa buat jack USB atau converter atau casan lainnya juga bisa. Terus ini model slider kayak gini, AC-nya biasa ya. Di sini juga ada buat yang ke kaki nih. Simpel. Dan rem tangannya, uniknya Kijang tuh masih pakai rem tangan yang kayak gitu tuh. Jadi suaranya tuh bener-bener enak banget. Belum ada yang di tengah kayak gini. Terus ya, kalau kita lihat ya, kita bangun dulu. Nah,
Ini ya, kalau kita lihat di tuas sebelah kiri ini ada tuas untuk wiper. Kalau dipencet ini airnya bakalan keluar. Ini wiper biasa, terus low, medium, low, high, medium. Jadi kalau Kijang tuh kalau di mode high, wipernya tuh bener-bener kayak udah mau kelempar tuh, bener-bener kencang banget. Dan kalau lihat nih hazardnya di mana ya? Hazard Kijang tuh ada di balik sini nih. Kalau kita nyalain, tuh langsung nyala 2 kayak gitu. Kelihatan nih. Nah, jadi hazardnya tuh tersembunyi di balik setir sini. Beda sama mobil sekarang yang udah nyatu sama head unit. Terus di sini kita lihat, tadi gue bilang nggak ada cup holder segala macam, dan dashboardnya ini minimalis banget, bener-bener sesuai. Yang penting fungsinya aja. Dan kalau kita lihat nih speedometernya nih ya, belum ada RPM, belum ada yang macem-macem. Nah, kalau lihat dari speedometernya, kita lihat di sini ada speednya dari 0 sampai 160. Ada odometer dan juga trip. Nah, di sini ada trip meter. Kalau kita reset, tinggal pencet aja gini, nanti reset sendiri. Misalnya kalian mau jalan kemana, mau lihat average bensinnya berapa, kalian pakai sistem full to full. Belum ada average real time odometer yang kayak digital, itu belum ada instrumen digital sama sekali di sini lah. Di tengah ada logo. Kalau kita nyala ini, logonya kelihatan. Ini ada aki lemah. Akinya turun. Dan kalau kita tarik rem tangan, dia bakal nyala kayak gitu. Kita nyalain ya. Nah, nanti halus sendiri. Nah, di sini kita lihat ada bensin. Bensinnya ini lumayan gede banget jarumnya. Dan Kijang ini terkenal dengan konsumsi bensin yang sangat boros. Dan di sini temperaturnya masih setengah ya, belum panas. Dan ini mobilnya hebatnya, dia nggak pernah panas sampai high. Jadi walaupun macet-macetan pakai AC, panas kayak waktu itu gua ke Cipali, dia tetap ada di paling atas tuh segini lah, nggak pernah sampai high. Dan ini karena udah dipanasin, jadi dia agak tengah ini. Kalau masih pagi dia masih cool, masih dingin. Ini cool sama high, cool sama hot gitu ya. Makanya tulisannya C sama H. Udah nggak lagi instrumen di sini, simple banget. Dan kuncinya kalau kita lihat, nah kayak gini doang. Ini ada pencetan. Ini kalau kita matiin, nggak bisa langsung cabut, harus dipencet dulu. Nah, baru kayak gitu. Ini tuas biasa, ada pas beam, lampu senja utama, udah sen kiri kanan. Jadi simple banget. Dan klaksonnya kayak gini nih. Dan di sini setirnya udah seperti biasa, ciri khas Kijang kan setirnya tuh kurus banget ya. Dan juga power steeringnya belum terlalu ringan kayak mobil-mobil sekarang, makanya dikasih kulit kayak gini biar lebih enak pegangannya. Nah, kalau di slide ke kiri, dia bakalan kunci stang kayak gini nih. Dan kita buka lagi. Nah, kita bakal buka lagi tuh. Kayak gitu deh. Nah, di Kijang ini seat beltnya, dia kalau ditarik, dia nggak balik lagi. Ini karena udah rusak, nggak balik lagi. Jadi dia harus dirapiinnya agak susah. Nah, kalau pakai seat beltnya ini, dia masih model manual. Dan di sini tuh ininya tuh masih belum fix ya, kayak mobil-mobil sekarang yang udah padat fix, jadi nggak kemana-mana. Kalau ini masih goyang-goyang kayak gini. Dan ini tetap maju, nggak ada penahannya gitu loh, tetap maju tuh. Jadi ya asal ada seat belt aja lah. Di sini belum ada airbag segala macam. Dan kalau di sini, ini ada yang namanya tuas yang tadi gue bilang. Ini ada buat buka mesin, kap mesin, dan gasnya kayak gini. Railman use 3 pedal, jadi dia harus 3 nih, harus 3. Kalau nggak 3 itu bukan cowok ya. Ada kopling rem sama gas, ini biasa. Langsung aja kita masuk ke bagian penumpangnya nih. Nah, kita masuk ke bagian penumpangnya ya. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu dari trimnya ya. Door trimnya ini kita lihat bahannya soft touch, tapi dia nggak serapih dulu. Ada tonjolan-tonjolan udah mulai nggak rapi nih karena pemakaiannya juga agak kasar nih kayaknya nih. Karena ini mobil rental. Dan di sini kita lihat, di sini tuh kita belum nemuin namanya cup holder atau laci-laci yang semacamnya. Itu nggak ada di bagian pintu-pintunya. Jadi benar-benar seamless dan rapi. Di sini kita bisa nemuin asbak nih biasanya, tapi ini jadi tempat baut. Nih nyopotnya tuh kayak gini. Dan kita pasang lagi. Kok susah masangnya? Nah kayak gitu. Terus untuk buka pintunya bentuknya kayak gini, dan gagangnya juga
kayak gagang pintu beneran, bener-bener pintu, belum ada estetika bentuk dari desainnya ya. Di sini belum pakai central lock, masih manual sendiri-sendiri. Kita lihat nih kacanya unik banget, masih pakai model slider. Jadi kalau panas ya, kita buka kayak gini. Aduh, nah, dan teknologi kacanya ini 50-50 cuy. Jadi kalau yang sini buka, yang sini nggak bisa buka. Kita tutup dulu yang sini, baru kita buka yang sini. Nah tuh, dan lebarnya gua juga nggak terlalu luas lah, masih setengah-setengah kayak gini, bahkan 60-40 tuh, udah kayak ukuran kaca film ya. Dan ini kita lihat kaca filmnya udah mulai pudar ya, gampang lah itu mah. Emang ini kacanya juga jarang banget dibuka karena AC-nya juga masih berfungsi ya, masih dingin, makanya dia agak-agak seret nih bagian yang ini nih. Dan kalau kita naik ya, kita lihat di sini ada pijakan. Sebenarnya ini nggak terlalu berfungsi karena ground clearance dari Kijang sendiri tuh nggak segede mobil truk ya atau bis. Ini masih kategori minibus. Ini MPV atau LCGC ya, gue nggak tahu nih. Kalau kalian tahu, tulis komen di bawah ya. Ini mobil tuh masuknya kategori apa sih? Kata gue sih minibus. Dan kita naik nih ya. Tuh, kita masih pakai satu kaki aja naik tuh bisa, nggak usah nginjek footstep dari situ. Nah, kita lihat nih. Ada. Dan ini headroomnya masih sangat luas, legroomnya luas. Masih ada segini lah. Masih ada satu lapak lagi tuh, masih bisa. Ini udah paling mundur, kursi depan udah paling mundur, kita masih bisa selonjoran kayak gini. Dan di sini tengah kita dapat namanya armrest. Nah, ada ya, walaupun nggak senyaman mobil-mobil sekarang, mobil-mobil mewah sekarang, tapi ini masih sangat cukup karena gue juga kemarin pakai akhir tahun ke Jogja dan ini full, masih sangat nyaman. Tapi dia nggak dapat headrest di kursi penumpangnya, jadi kalau kalian ini tuh gitu. Tapi nggak apa-apa karena posisi dari kursinya juga nggak terlalu reclining, makanya badan tuh masih tegak, nggak terlalu ya gini banget lah. Ini sebenarnya tuh ada bantal, tapi bantalnya kemana ya? Ini dia, ini udah copot nih. Ini harusnya di sini nih. Dan di tengah ini nggak ada apa-apa lagi. Double blower belum ada di sini karena AC depannya masih cukup dingin. Dan gue lupa lagi matiin akinya. Kita lihat di sini lampunya, ada lampu 2 buah. Lihat dari depan udah pakai LED dan yang doornya nggak aktif, udah dimatiin. Jadi harusnya kalau pintu kebuka tuh ini nyala, tapi itu udah nggak terlalu penting ya. Panas cuy. Dan di belakang ini ada lampu jagi untuk penerangan. Nah, bohlam. Dan ini masih nyala, bohlamnya masih asli. Udah lumayan buram, gosong, tapi ya lumayan lah buat penerangan kecil-kecilan untuk malam hari. Dan kalau di tengah tuh ya, duduk di tengah posisinya makin tinggi, tapi headroomnya masih cukup luas. Enaknya tuh ya kalau Kijang di tengah itu kita nggak dapetin gundukan di tengah sini nih. Jadi kaki itu nggak bakal ke tengah ya. Beda sama misalnya contohnya Avanza atau Xenia itu masih ada gundukan di tengah sini. Kalau nggak salah gue pernah naik tuh, dia gundukannya agak tinggi segitu deh. Dan kurang nyaman duduk di tengah. Kalau Kijang tuh masih sangat nyaman dan bahkan legroomnya lebih luas ketika kita duduk di tengah. Dan Kijang ini sebenarnya ada namanya seat belt. Kita turun dulu cuy, panas. Kijang itu sebenarnya punya seat belt di bagian tengah. Kalau yang model ini ya, ini ada bekasnya nih, tapi udah dicopot karena kursi tengah juga nggak kepake. Di sini kita bisa lihat ini ada tali. Nah, ini tuh bisa di reclining, tapi gue nggak tahu caranya. Bisa digeser lah, ini dinaikin, ditegakin atau dimundurin tuh bisa. Dan ini ada tali, gue nggak tahu ya ini kemana. Terus di sini tengah juga ada tali kayak gini, gue nggak tahu juga fungsinya karena nggak pernah dipakai sih sebenarnya dari dulu. Dan kurang lebih kalau dari luar viewingnya kayak gini nih, kalau kalian kelihatan ini sebenarnya ini lumayan luas. Kijang ini adalah tipe short chassis. Short chassis itu artinya dia yang pendek, nggak panjang banget, tapi masih sangat cukup untuk naik rame-rame, untuk keluarga, untuk pulang kampung jarak jauh. Ruang penyimpanan juga di belakang masih sangat luas. Dan ini kalau kalian lihat ya, ini joknya ini modelnya model masih ada pernya. Tuh kalau kalian tahu mobil-mobil Eropa zaman dulu ya, itu kursinya ada pernya. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini pernya udah jebol. Ini tuh masih ada bentuk pernya. Jadi yang model kayak gelombang frekuensi kayak gitu pernya. Dan busanya juga masih lumayan empuk. Dan di bagian penumpang kita lihat jahitan-jahitannya masih sangat kenceng. Jadi oke lah, dan masih sangat nyaman. Nah, kita lihat di sini ya, Kijang tuh karetnya tuh simple banget, nggak serapat mobil-mobil sekarang. Di sini ada, kita lihat karet-karetnya nih ya, masih kencang-kencang juga. Dan kalau ditutup,
bunyinya tuh masih antep banget lah. Gerah banget tadi nge-review mobil. Nah, oke guys, sini gue sampaikan dulu ya, for your information, tambahan sedikit. Jadi kalau mobil ini tuh rem belakangnya masih tromol atau pakai drum, belum kayak yang depan udah pakai cakram. Lalu kalau ngomongin soal ban, ini ban serepnya ada di mana sih? Ini ada di bawah, belakang bawah nih mobilnya. Jadi kalau kalian punya kijang, itu pilihan sih sebenarnya, bisa ditaruh di ruangan belakang karena ruangannya luas, atau bisa ditaruh di bawah. Di bawah tuh ada dudukan buat ban. Kalau mobil sekarang kan udah di dalam semua, terus udah rapih lah, slimless. Kalau ini masih di luar, di bawah lagi. Jadi kalau dibongkar dari luar tuh bisa dicopot dari luar dong. Lalu mobil ini masih pakai platina, dia belum pakai CDI. CDI itu untuk pengapian mobilnya ya, masih pakai platina, masih karburator 1500 cc dan juga torsinya yang sangat rendah, 70 horsepower dengan bobot sekian. Tapi kalau dibilang untuk rekomendasi harian, sebenarnya nggak harian banget. Ini mobil masih buat operasional oke. Kalau kalian nggak mentingin boros-borosan, nggak mentingin irit-iritan, ini mobil masih bisa rekomendasi. Karena sejujurnya sih nyamanan ini daripada Avanza atau Xenia kalau yang gue bilang ya. Karena dari suspensinya walaupun masih pakai per daun dan juga carrot gitu, tapi ini masih lebih antep gitu, nggak limbung kayak Avanza. Interiornya walaupun nggak secanggih Avanza juga, ini tuh masih lumayan fungsional gitu. Ya walaupun kacanya masih manual, terus head unitnya belum ada Apple CarPlay, dan instrumennya juga masih full analog gitu. Jadi kelebihan kekurangannya nanti gue bahas aja di video selanjutnya. Langsung aja subscribe channel gue yang belum, nyalakan loncengnya juga biar langsung pada nonton kalau gue upload ya. Jangan lupa like video ini, share juga ke teman-teman kalian. Segitu dari gue, peace out.